Episode 967. Pengepungan oleh klan Hong. Niat membunuh juga muncul di wajah tanpa ekspresi Xiaoyan. Saat dia melihat Hong Li melangkah dengan senyum buasnya, orang-orang dari klan Hong ini memang penuh dengan kebencian. Hong Mei, apa kau tidak malu menyerang seseorang dari generasi muda dengan statusmu? Han Qi melihat ke arah wajah pucat Han Sui di sampingnya, kemudian tanpa sadar berteriak dengan suara marah. Hong Li berhenti sejenak. Dia melirik Han Qi dan tertawa terbahak-bahak. Generasi muda apa? Kekuatannya bahkan sebanding dengan generasi kita. Han Qi, jika klan Han Anda ingin ikut campur, Anda dapat melangkah maju selama Anda tidak takut pavilion Bayu Geledek membuat Anda sebagai musuh. Hehe. Wajah Han Qi menjadi pucat setelah mendengar ancaman dalam kata-kata Hong Li. Namun, dia benar-benar tidak berani turun tangan. Ancaman yang disebutkan Chen Yan sebelumnya telah benar-benar menekan klan Han. Pavilion Bayu Geledek adalah eksistensi kuat yang tidak bisa dilawan oleh klan Han. Hong Li sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat melihat Han Qi yang tidak berani melakukan pembelaan. Dia mengepalkan tangannya, dan sebuah pedang tajam muncul di genggamannya. Bilah seputih salju memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari yang menimbulkan kewaspadaan. Shua, shua, shua. Pedang di tangan Hong Li diayun secara acak beberapa kali di hadapannya. Orang dapat melihat bahwa bahkan udara di sekitarnya telah mengalami sedikit tekanan. Meskipun Hong Li ini benar-benar penuh kebencian, kekuatannya tidak lebih lemah dari Han Qi. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan orang ini juga seorang ahli yang memiliki setengah langkah di kelas Douzong. Namun, terlepas dari apakah orang ini memiliki setengah langkah lagi ke kelas Douzong, selama dia belum benar-benar memasuki level itu, Xiaoyan tidak perlu merasakan sedikit pun takut olehnya. Setengah langkah ke kelas Douzong dan Douzong sejati. Level kekuatan setengah langkah tersebut bahkan tidak mendekati sama sekali. Duki berwarna hijau tua yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuh Hong Li. Angin liar tiba-tiba muncul. Tiupannya berdesir saat berhembus di atas arena. Metode Qi yang dipraktekkan Hong Li adalah afinitas angin. Doki dari afinitas ini biasanya lebih condong ke arah kecepatan dan kelincahan. Selain itu, kekuatan pertahanannya juga cukup kuat. Hong Li, cepat habisi bocah itu. Teriakan Chen Yan tiba-tiba ditransmisikan saat Xiaoyan merenungkan metode Qi di dalam hatinya. Namun, teriakannya kali ini mengandung sedikit kecemasan. Senyum dingin di sudut mulut Xiaoyan semakin lebar saat tatapannya dengan cepat mengikuti suara itu dan berbalik. Dia bisa melihat bahwa Cui Yun, yang masih memiliki tampilan sok hebat sebelumnya, telah ditekan oleh wayang iblis bumi sampai dia terbirit-birit. Setiap kali wayang iblis bumi mengayunkan tinjunya, dia akan dipaksa untuk menghindar dengan cara yang tampak menyedihkan. Dengan kekuatan wayang iblis bumi, Chen Yin sama sekali bukan tandingannya dalam tabrakan langsung. Karena wayang tidak bisa menggunakan keterampilan yang mengandalkan Doki, kemungkinan situasinya tidak akan menjadi lebih berbahaya. Meskipun Chen Yun tidak dalam situasi terancam, siapapun dapat mengamati bahwa Chen Yun hanya mampu untuk bertahan alias melindungi dirinya sendiri dari serangan wayang iblis bumi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Melihat situasi Chen Yun yang terdesak, Hong Li tanpa sadar menjadi gentar, hatinya sedikit gundah. Tidak disangka wayang iblis itu akan begitu kuat. Bahkan Chen Yun berakhir dalam situasi yang menggenaskan seperti itu. Sepertinya dirinya harus segera menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, setelah wayang tersebut membunuh Chen Yun. Yang tidak beruntung adalah klan Hong mereka. Kepalan tinju Hong Li mengencang ketika dia menganalisa situasinya saat ini. Tidak ingin berlama-lama lagi, Duki yang berwarna hijau tua berpusar deras di atas tubuhnya seperti tornado. Dia memegang pedangnya dengan erat dan mengejek Xiaoyan dengan ganas. Kakinya segera menghentak ke tanah dengan brutal sembari dia berubah menjadi sosok buram yang tiba-tiba melesat. Wuss, dengan peningkatan kecepatan Hong Li mengandalkan Doki afinitas anginnya. Dia berhasil muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kejap mata. Pedang di tangannya mengeluarkan suara shua-shua saat mereka menghunus. Silang menyilang membentuk sepasang pedang yang bersinar terang. Dengan ganas membacok Xiaoyan dalam momentum secepat kilat, cahaya pedang itu mendarat di tubuh Xiaoyan dan menembusnya. Namun, serangan tersebut tidak menyebabkan sedikit pun darah yang tumpah. Sisa bayangan? Mata Hong Li sedikit terpaku. Sosok Xiaoyan muncul sekitar 10 meter di belakang bayangan.
Tatapannya sedingin es saat dia melihat Hong Li yang membalas menatapnya. Langsung saja, Xiaoyan menghimpun kekuatan melalui kedua tangannya, dan api hijau jade yang ganas melonjak keluar darinya. Setelah itu, dia memisahkan api menjadi sekelompok api hijau dan sekelompok api yang tak terlihat. Suhu arena tiba-tiba melonjak saat kedua jenis nyala api itu muncul. Tampaknya bahkan kelembapan di udara telah menguap sepenuhnya pada saat ini. Perasaan Hong Li terperanjat saat dia merasakan akibat dari munculnya nyala api ini. Tanpa pikir panjang lagi, dia segera menyerbu ke arah Xiaoyan sekali lagi dengan gerakan secepat kilat. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi serangan Hong Li yang memiliki niat membunuh yang sangat kental. Dia mengaktifkan langkah 3000 petirnya hingga titik maksimal. Sejumlah besar sisa bayangan dari perpindahan tubuhnya muncul dengan tampilan yang mempesona pada saat dia menghindari semua serangan dari Hong Li. Dengan kecepatannya, wajar jika Hong Li kesulitan mengejarnya. Amarah Hong Li juga berangsur-angsur menjadi lebih meningkat ketika dia melihat bahwa dia ditunda waktu demi waktu oleh Xiaoyan. Sambil menahan Hong Li, dua gugus api surgawi di tangan Xiaoyan dengan cepat mulai terkompres. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, menggabungkan teratai api kemarahan Buddha yang dibuat dari dua api surgawi adalah tugas yang sangat gampang tanpa kesulitan sedikit pun. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa ini membutuhkan sedikit waktu. Namun, kekurangan kecil ini dengan sempurna ditutupi dengan dukungan dari langkah 3000 petir. Setelah pembentukan teratai api kemarahan Buddha secara bertahap di tangan Xiaoyan, energi yang menakutkan perlahan menyebar darinya. Setelah merasakan kuatnya energi ini, kelompok Hong Li dan Han Qi mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Ditekan oleh energi yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur ini, mereka bahkan bergidik menjadi takut. Teknik Gou yang sungguh menakutkan. Jika aku akhirnya terkena itu, kemungkinan paling tidak aku akan berakhir dengan luka serius atau bahkan terbunuh. Han Qi tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahinya saat dia berbicara secara jujur. Dia memandang Hong Li dan Xiaoyan yang melesat berkejap ke sana kemari seperti kucing bermain dengan tikus dan merasakan energi yang semakin menggila dan semakin ganas di tangan Xiaoyan. Sepertinya Xiaoyan telah menunjukkan belas kasihan pada pertarungan pengujian kita kemarin. Dari performanya hari ini, bahkan aku kemungkinan akan mengalami kesulitan selama 10 pertukaran di tangannya. Sungguh memalukan, Han Tian tertawa getir. Baru sekarang dia paham mengapa Xiaoyan mengucapkan kata-kata arogan seperti itu ketika dihadapkan pada pengujiannya beberapa hari yang lalu. Tampaknya di mata anak itu, kekuatan kecilnya tidak layak untuk ditakuti. Xiaoyan seharusnya orang yang memiliki latar belakang, jika tidak, dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia seyogianya mengalami kesulitan dalam mencapai tahap sekuat itu. Terlepas dari seberapa luar biasa bakatnya, jangankan wayang iblisnya yang menakutkan, melihat begitu banyaknya keterampilan do kelas tinggi yang ditampilkan secara terus-menerus ini adalah sesuatu yang bahkan generasi muda di faksi seperti Pavilion Bayu Geledek tidak dapat dibandingkan dengannya. Han Qi berargumen. Dari sini saja sudah dapat dibayangkan bahwa seberapa menakutkan tahap kemampuan yang telah dicapai oleh kekuatan Xiaoyan. Namun, itu hanyalah perkiraan mereka. Bagaimanapun, mereka tidak bakalan pernah menyangka seberapa hebatnya kekuatan Xiaoyan. Han Tian dan yang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama dan menganggukkan kepala mengiyakan setelah mendengar kata-katanya. Terlepas dari seberapa hebat bakat seseorang, ada batasan kemampuan seorang praktisi. Seorang praktisi tidak mungkin membagi perhatiannya dengan hal lain dalam mengembangkan keterampilan Doki. Selain itu, mereka dengan jelas mengetahui di dalam hati mereka bahwa Xiaoyan memiliki identitas lain yang menakutkan, seorang alkemis tingkat 6. Sementara kekuatannya telah mencapai tahap sebegitu piawai, keterampilan alkemisnya juga telah mencapai tingkat yang sulit dicapai oleh praktisi biasa. Ini adalah hal yang sulit dipercaya dari sudut pandang banyak orang. Alasannya adalah bahwa mengolah Doki saja menghabiskan banyak usaha dari seorang praktisi. Jika seseorang sungguh benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai tahap seperti itu di kedua bidang, kemungkinan orang tersebut hanya dapat disebut praktisi mandraguna alias monster. Sementara Han Qi dan yang lainnya asyik berbicara antara mereka sendiri. Hong Li yang tidak dapat menangkap Xiaoyan setelah pengejaran yang lama, benar-benar kehilangan kesabarannya. Semua orang dari klan Hong
Dengarkan, kepung bocah nakal ini. Cukup banyak orang yang terkejut setelah mendengar teriakan Hong Lun. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Jangankan menindas seorang junior yang jelas-jelas lebih muda. Sekarang, mereka ingin menindas orang lain dengan mengandalkan jumlah orang-orang mereka. Martabat klan Hong ini telah benar-benar hilang hari ini. Beberapa ahli dari klan Hong ragu sejenak setelah mendengar perintah Hong Le. Namun, mereka hanya bisa bersikeras menebalkan wajah mereka dan bergegas menyerang ke depan. Dasar bajingan tak tahu malu. Suara seorang gadis neduman, "Ayah, Xiaoyan telah membantu klan Han kita. Kita tidak bisa begitu saja tidak melakukan apa-apa kan?" Han Sui mencak-mencak saat dia bertanya, "Hadun, kenapa kamu begitu sembrono hari ini? Jika kau maju, kau hanya akan menjadi beban Xiaoyan dan akhirnya akan menyeretnya ke dalam masalah lain. Emangnya itu yang namanya membantu?" Han Chi mengerutkan kening dan menegur. Han Sui cuma bisa memberi alasannya sambil menggigit bibir merahnya. Dan berhenti setelah mendengar Han Chi. Ia pun terus berargumen, "Xiaoyan adalah seseorang yang saya undang. Aku tidak bisa hanya berdiri diam tanpa berbuat apa-apa dan melihatnya mati. Jangan memberiku alasan dan alasan lagi. Apakah kamu pikir saya tidak tahu perasaanmu kalau kamu menyukainya?" Han Chi mendengus. Dia tanpa sadar tersenyum dan menghela nafas ketika dia melihat wajah cantik Han Sui yang agak malu. Sementara mereka yang berada di bagian kelompok klan Han sedang berdebat, lebih dari 10 anggota elit dari klan Hong telah membentuk pengepungan yang mengunci Xiaoyan di dalamnya. Ini menyebabkan Xiaoyan kesulitan menggunakan kelincahannya untuk menghindar. "Lari-lar, bukankah kau suka lari ke sana kemari seperti kelinci? Begitu kau kudapat akan kupotong kakimu duluan. Biar kulihat bagaimana kamu lari." Wajah Hong Li terlihat buas saat dia melihat Xiaoyan yang telah berhenti. Dia memegang pedangnya dan maju mendekat. Namun, dia baru saja mengambil 2 langkah ke depan, seketika itu juga tubuhnya menjadi tegang. Tubuh Xiaoyan yang tinggi, tegak berdiri di atas arena batu. Matanya yang kelam dengan tenang menatap Hong Li. Pada saat ini, api di tangannya telah menyelesaikan penggabungannya. Api hijau jade yang indah seukuran telapak tangan perlahan muncul di tangannya. Mengikuti perputaran lambat dari teratai api, benang-benang garis spasial hitam gelap dengan cepat menyebar darinya. "Apa kamu menikmati kejar-kejarannya?" Xiaoyan menatap wajah kaku Hong Le. Kemudian melirik para ahli dari klan Hong dalam radius 10 meter darinya. Mulutnya menyunggingkan senyum dingin saat dia dengan lembut bertanya, "Mundur." Mata Hong Li menatap ngeri saat dia berteriak dengan tegas, "Sudah terlambat." Xiaoyan tersenyum. Tubuhnya perlahan menghilang seperti hantu sementara teratai api hijau jade tetap berada di tempat semula. Setelah itu, sinar kristal yang terang benderang yang mengandung kekuatan penghancur tiba-tiba meledak. Cerita lanjutannya di episode 968. Judulnya menghabisi sampai tuntas.